Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara sekalian, tentu penderitaan untuk Dia ini bukan menyangkut di mana kita mengalami bukan hanya menyangkut di mana kita mengalami kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya memang kita sering kali juga bisa mengalami akan hal itu. Tetapi saudaraku, dalam konteks seseorang melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, atau memikul proyek penyelamatan, keselamatan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Tentu bukan hanya kepada mereka yang mendapatkan julukan atau pengakuan atau legalitas sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat, tetapi kepada kita sekalian, saudara. Kita pasti akan mengalami penderitaan-penderitaan yang seperti dialami oleh Tuhan Yesus juga para murid-murid. Karena memikul proyek yang begitu besar yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan tidak menginginkan ada yang binasa. Kerinduannya adalah supaya semua manusia beroleh selamat. Tentu memikul pekerjaan Tuhan ini pasti akan mengalami banyak penderitaan. Seperti yang Paulus alami. Dia sering kali mengalami kelaparan. Dia harus memaksakan diri untuk berpuasa. Dia mengalami kekurangan, saudara. Karena proyek yang Tuhan taruh di dalam dirinya itu sungguh berat. Kita pasti akan mengalami keadaan-keadaan itu, saudara. Jadi jangan sampai kita berpikir sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan rajin ke gereja atau mengambil bagian dalam pelayanan, berarti kita tidak akan menderita. Pasti akan menderita. Tapi dalam penderitaan yang benar. Bukan penderitaan karena kita berbuat dosa lalu kita akhirnya masuk penjara, atau karena kecerobohan hidup kita yang sembarangan, pola makan yang tidak sehat, sehingga akhirnya harus menderita sakit penyakit. Bukan penderitaan itu, tapi penderitaan memikul beban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan perlu saya ingatkan kepada saudara sekalian, tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Tuhan pasti akan mempercayakan kepada orang-orang yang sesuai yang saya berikan tema strong shoulder, bahu yang kuat untuk memikul. Seperti Tuhan Yesus memikul dosa dunia, saudara. Banyak orang, saudara, tidak mau memikul dosa orang lain. Ataupun kalau memikul dosa orang lain hanya memilih-milih, memilah-milah. Kalau orang kaya, walaupun dia berdosa, dia pikul.
Kalau orang yang berkedudukan tinggi, punya jabatan, atau orang terhormat, dia bersedia pikul. Tapi kalau orang-orang yang ekonominya di bawah sekali, miskin, tak perlu dipikul. Saudara, kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dosa dunia berarti semua, saudara. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras. Semua sama dia pikul. Orang berpenyakit pun dipikul, saudara. Orang kusta dipikul. Orang timpang dipikul. Wah, ini tidak mudah, saudara. Bahkan orang yang berkhianat kepada dia pun juga dia pikul. Wah, memang tidak gampang. Kalau kita tidak memiliki belas kasihan Tuhan dan memiliki perjumpaan dengan Tuhan, saudara, kita sangat mudah menyerah. Ketika orang itu melukai kita, berkhianat kepada kita, kita bisa berkata, aku singkirkan saja kamu. Saya bersuara menyampaikan ini tentu dari pengalaman hidup saya. Kadang ada orang atau jemaat yang bisa sampai menjual nama baik, melukai. Rasanya, aduh Tuhan, aku mau singkirkan saja orang ini. Tapi firman datang kepada saya, kamu tidak bisa memikul atau tidak bisa dipercayakan lebih besar. Kalau perkara kecil saja kamu sudah tidak bisa memikul. Wah, rasanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau pikul saja yang orang baik-baik di gereja. Paling tidak orang itu bisa memberi keuntungan. Yang rajin kasih persembahan, yang peduli terhadap pelayanan. Aku hanya mau pikul mereka, Tuhan. Duh, saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya kalau berbuat salah, Tuhan langsung menegur dan bisa berbicara. Daud tidak mungkin, saudara, bisa menjadi raja Israel raya kalau dia tidak terbiasa melakukan perkara, tidak setia kepada perkara kecil. Anda bisa bayangkan loh, saudara, kalau bagaimana Daud akhirnya menjadi raja Israel raya. Bagaimana dia membela domba-domba di padang gurun. Dia melawan singa-singa beruang demi domba. Ketika dia hendak pergi ke Yerusalem untuk menjenguk kakak-kakaknya, dia menitipkan domba-domba itu untuk dijaga. Selesai dia melawan Goliat, dia menggulingkan Goliat yang begitu besar. Dia masih kembali lagi ke padang ke padang di mana dia memelihara domba-domba tersebut. Ini artinya bahwa Daud dapat dipercaya. Setiap jiwa yang dipercayakan kepada kita itu sungguh bernilai kekal. Pasti setiap orang yang diperjumpakan Tuhan di depan mata kita, Tuhan memuat rencana untuk menyelamatkan dia. Wow. Kadang saudara, tubuh ini saudara lelah. Belum lagi bisa mendapatkan hinaan, fitnaan. Kita sudah yang buat yang terbaik, masih bisa dikhianati. Rasanya Tuhan, aku mau lari saja. Aku mau melepaskan proyek ini. Tapi ketika firman Tuhan datang, kepada kamu bukan hanya dikaruniakan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Oh, bagaimana kita memikul beban
berat itu, dosa-dosa manusia. Kita pikul bahkan bisa hancur di tangan. Tangan kita bisa berdarah-darah, bisa hancur tangan kita. Seperti Yesus yang terpasung di atas kayu salib. Tangannya ditancapkan dengan paku. Kakinya pun dipaku, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita butuh bahu yang kuat. Ya, seperti kemarin hari saya sudah mulai mencoba kembali mengunjungi jiwa-jiwa yang sudah tidak datang ke gereja lagi. Saya harus datangi lagi, kunjungi, saya harus berdoa, harus saya turun tangan, harus turun ke rumah-rumah mereka. Sekolahnya saya titipkan ya kepada orang yang dapat dipercaya, dan saya mau turun kembali, saudara. Kalau saya tidak turun, siapa lagi? Karena tidak semua orang mendapatkan beban ini. Walaupun dia pelayan, tapi dia tidak punya beban sama sekali. Kita dengan mudah berkata bisa dipercayakan kepada orang itu. Apakah dia dapat dipercaya oleh Tuhan? Belum tentu. Biar dia bisa pintar bicara, bisa pintar berteologi, tapi belum tentu Tuhan mempercayai orang. Karena Allah menyelidiki setiap hati. Apakah orang ini pecah hatinya kalau melihat jiwa-jiwa? Apakah jangan sampai orang jiwa itu binasa? Kita harus mengasihi jiwa-jiwa itu sampai berdarah-darah, saudara. Rasanya aku tak sanggup, Tuhan. Ya, serius. Kalau kita makin serius dengan Tuhan, kita akan merasakan bagaimana hati Tuhan itu, saudara, yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena satu nilai jiwa itu sangat bernilai. Dan sebagai ayat penutup dalam Yohanes 20:1 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kita kalau kita mendapat kesempatan untuk melayani jiwa-jiwa atau memikul pekerjaan Tuhan yang besar. Upah kita besar nanti di surga.